Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Ramadan dengan NIM 333240114 dari kelompok 14 tutorial praktikum Statistika 2. Pada video kali ini saya akan eh, membuat tugas mingguan pada shift 1 di modul 5 yaitu tentang statistika non parametrik. Jadi eh, pada tugas minggu hari ini saya akan menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua itu ada Minitab. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Untuk soal yang pertama di sini suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin puas. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 50%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Nah, di sini ada tabel yaitu skor kepuasan pelanggan dan di mana di sini ada transportasi online A dan di sini ada transportasi online B. Oke, langsung saja kita masuk ke software RStudionya. Jadi untuk yang soal pertama itu kita bakal menguji main weight nih, di mana untuk transportasi A dan transportasi B. Pertama tuh kita bakal membuat konsep terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggabungkan data ke data frame-nya. Selanjutnya bakal membagi data berdasarkan untuk menampilkan data ya. Nah, setelah itu kita langsung saja blok. Langsung kita run. Oke, di sini sudah muncul hasilnya bahwa untuk W-nya itu 79,5 dan P-value-nya itu sebesar 0,005227. Nah, saya akan membandingkan dengan software Minitab-nya. Software Minitab. Oke. Untuk yang soal yang pertama di sini saya sudah menyalin terlebih dahulu soalnya data-data dari soal yang pertama. Nah, setelah itu kita masuk ke menu stat. Setelah itu kita ke non parametrik. Kita tuh bakal menguji si main weight-nya. Untuk yang first sampel kita pakai yang transportasi online A dan second sampel itu pakai yang transportasi online yang B. Tinggal oke. Sini sudah muncul bahwa untuk p-value-nya sendiri yaitu sebesar 0,005227 sekian berdasarkan software RStudio dan Minitab. Diketahui bahwa p-value itu sebesar 0,005227 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pelanggan pengguna transportasi online A dan B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan kedua layanan tersebut tidak sama. Gitu. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka hybrid dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Sini terdapat tabel buat frekuensi observasi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran. Kemudian ada tetap hybrid, kemudian dari penuh, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada totalnya. Langsung saja kita masuk ke software arsiteknya. Nah, untuk yang soal yang nomor 2 kita bakal eh, melakukan uji chi-square yang dimana yang pertama tuh kita bakal menginput data dari tingkat pemahaman
dalam metode pembelajarannya. Kemudian kita menampilkan matriksnya nanti dan selanjutnya kita bakal menampilkan hasil uji swab. Kita langsung run saja. Ya, di sini sudah muncul bahwa untuk X squared itu sama dengan 11,539 dan F-nya itu sama dengan 4. Dan untuk V-value-nya sendiri yaitu sebesar 0,02113. Selanjutnya kita bakal membandingkan dengan software ManyTime-nya. Oke. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2 kita menggunakan uji apa tuh namanya? Square, chi-square ya. Pertama kita masuk ke stats, kemudian table, pilih yang chi-square test association. Oke. Selanjutnya di sini eh, untuk untuk yang bagian ini jangan lupa ganti ke summarize data in a two-way table. Kemudian untuk kolom sequencing di tablenya kita C2 itu dikurangi dengan C3 yang dimana tinggi itu dikurangi dengan rendah. Nah, kemudian kita pilih OK. Sini sehingga hasilnya muncul bahwa untuk P-value-nya sendiri yaitu sebesar 0,02113 yang dimana eh, bahwa P-value sama dengan 0,02113 itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajarannya yang digunakan. Artinya, metode pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa itu. Itu. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Serta terapi selesai. Skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikasi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Ini dapat tabel 3, yaitu skor penurunan tingkat stres pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke software RStudio-nya, yang dimana kita bakal menguji Critical Voice yang dimana untuk yang langkah pertama itu kita bakal terlebih dahulu menginput data terapi musiknya, kemudian menginput data yoga dan menginput data meditasi, kemudian menginput data konfliknya. Setelah itu kita bisa langsung saja merunningnya. Nah, setelah itu kita bisa merunning sehingga didapat bahwa untuk C-squared yaitu 921,41. Nah, untuk DM sendiri yaitu 3 dan untuk P-value-nya yaitu sebesar 0,8567 bakat -5 ya. Selanjutnya kita bakal membandingkan dengan tab-nya. Oke, nomor 3 ya. Sini kita pakai yang pergi ke stat, kemudian parametrik ke Critical Voice. Nah, di sini untuk respon yang itu penurunan tingkat stres C2 dan faktornya itu faktor yang berpengaruh yaitu terapi psikis itu C1-nya. Kita pilih oke. Sini sudah muncul bahwa untuk hasilnya sendiri yaitu sebesar PV-nya sebesar 0,000087 ya. eh PV-nya itu sebesar 0,856 itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya itu eh, terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keempat jenis terapi dalam menentukan tingkat stres pasien. Nah, dengan demikian tidak semua terapi itu memiliki tingkat efektivitas yang sama. Gitu. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Nah, dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Nah, data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu. Dengan tingkat kepercayaan 95%, alfanya itu 0,05. Nah, tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Ini ada data pola kedatangan pelanggan yaitu 15 data.
Oke, selanjutnya kita masuk ke software studionya. Nah, ini mana untuk soal yang nomor 4 itu kita bakal menguji rantasnya. Yang pertama itu bakal misal dulu si PXE-nya untuk si rantisnya. Oke, kita tunggu sampai dia beres install. Oke, sudah sukses. Kemudian kita bakal masukkan datanya dan menampilkan hasil. Jadi untuk standar normalnya di sini yaitu sebesar 0,3641 dan untuk value sendiri yaitu sebesar 0,1725. Coba kita bandingkan dengan minitabnya. Untuk nomor 4 kita eh, menggunakan uji rantes. Kita masuk state, kemudian kita yang non parametrik. Tes. Jadi untuk yang variabelnya kita pilih yang C2 yaitu jenis kedatangan. Kemudian kita ya, oke. Sehingga di sini sudah muncul untuk p-value-nya sendiri yaitu sebesar 0,1725 yaitu sama dengan hasil dari R subyot. Nah, jadi jika p-value-nya 0,125 berarti dia eh, lebih besar dari 0,05. Maka 0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya itu urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak. Tidak terdapat pola tertentu dalam kedatangan pelanggan individu maupun kelompok. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien? Di sini terdapat tabel tekanan darah pasien MNHG. Terdapat 11 data. Nah, itu ada sebelum program dan setelah program. Oke, kita langsung saja masuk ke software sebelumnya. Yang dimana untuk soal yang nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilcoxon ya. Kemudian kita bakal menginput data yaitu dari sebelum dan setelah dan kita bisa berani. Oke, sehingga muncul di sini bahwa untuk V-value-nya sendiri yaitu besar 0,0043446 dan untuk V itu sama dengan 65. Oke, kita bandingkan dengan software Minitab-nya. Untuk yang soal nomor 5 itu kita menggunakan uji Wilcoxon ya. Oke. Nah, sebelum itu kita harus menghitung selisihnya terlebih dahulu dengan cara di sini ada calculate. Nah, yang dimana untuk setelah program itu dikurangi dengan sebelum program. Kemudian untuk storage variable itu dia selisihnya. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita mau state kemudian non parametrik dan pergi ke eh, satu sampel research. Oke. Sini kita pilih yang selisih. Kemudian oke. Di sini muncul bahwa untuk hasil itu sebesar 0,005099. Jadi bahwa value-nya sebesar 0,04346 maka dia tuh lebih kecil dari 0,05 di mana dia bakal menolak H0-nya. Nah, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sebelum dan sesudah program olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa program olahraga itu efektif menurunkan tekanan darah pasiennya. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan. Dengan tanda signifikansi alpha sebenarnya 0,05.
Nah, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Terdapat tabel ini di mana tuh hasil pengukuran tingkat konsentrasi siswa. Langsung saja kita masuk ke software RStudio-nya. Di sini untuk soal yang mana kita menggunakan uji Friedman. Yang pertama kita bakal menginput terlebih dahulu data sebelum, kemudian data 1 bulan dan data 2 bulan. Nah setelah itu kita bisa berani untuk menampilkan hasilnya. Oke. Sini bahwa eh, untuk si Friedman chi-square-nya itu sebesar 16 dan value-nya itu sebesar 0,003355 dan untuk dietnya sendiri yaitu 2. Kita bandingkan dengan software MATLAB-nya. Ya, soal yang nomor 6 kita menggunakan Friedman. Kita ke state, kemudian pilih yang Friedman. Yang dimana untuk respon kita pilih yang tingkat konsentrasi atau C1. Kemudian treatmentnya itu itu kita pilih yang periode atau C2 dan log pun kita pilih yang C3 atau sampel. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul untuk nilainya itu sebesar 0,003354. Sama ya seperti tampilan yang RStudio hasilnya. Nah, bahwa di sini untuk value sebesar 0,000 3335 bahwa P value sebesar 0,00335 itu dia lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat konsentrasi siswa antara sebelum program ataupun setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan. Nah, artinya program ini yang diterapkan berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi siswanya. Itu. Kita masuk yang ke soal yang nomor terakhir. Nah, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Nah, penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian keputusan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa sebenarnya 0,05. Melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, di sini terdapat tabel tentang survei kepuasan pasien yang mana ada skor dan jenis layanannya. Masuk ke software RStudio-nya. Untuk yang soal yang nomor 7 ini, kita pakai mood medium test. Yang pertama, pastinya kita bakal menginput data yang ada di dalam soal. Kemudian kita bakal box plot dasar atau menampilkan box plotnya. Kemudian di sini kita juga bakal menginstal dan mengaktifkan text edge-nya. Dan terakhir kita akan menguji atau menampilkan hasil dari pengujian ini. Oke, sini sudah muncul bahwa untuk X square-nya itu sebesar 10,179 dan DF-nya itu 2. Kemudian untuk V-value sendiri itu sebesar 0,006162. Kita bandingkan dengan software MATLAB-nya. Oke. Untuk responnya sendiri yaitu skor kepuasan atau C1 dan faktor itu sistem kerja atau C2-nya. Nanti beliau oke. Sehingga di sini eh, menampilkan hasil bahwa untuk levelnya sendiri yaitu sebesar 0,0061 yang dimana 0,0061 ini dia lebih kecil dari 0,05 yang dimana berarti menolak K0. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Artinya jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasiennya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.